Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun sahabat berada. Kembali bersama saya di DS channel edukasi penyakit psikosomatis, anxiety, dan gangguan asam lambung. Di video kali ini saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat semuanya mengenai pengalaman saya berobat di mana saja, dan supaya kita ini tidak terganggu finansialnya, karena kita tahu penderita psikosomatis dan gangguan asam lambung ini jika ditawari berobat yang kiranya bisa menyembuhkan pasti kita datangi, dan kenyataannya hampir semua yang kita datangi bisa dikatakan tidak membuahkan hasil, dan biasanya justru malah mempersulit perekonomian kita karena terlalu banyaknya tawaran tentang kesembuhan dan biayanya juga tidak sedikit. Maksud saya begini, sahabat-sahabat semuanya, berikhtiar berobat itu perlu, tetapi hendaknya harus diperhatikan bahwa tidak membabi buta, kawan-kawan. Apa yang ditawarkan orang lain, apa yang kita lihat di iklan, apa yang kita dikasih saran oleh orang lain, kita harus selektif. Karena menurut pengalaman yang saya rasakan, saya habis uang, banyak hutang di penyakit ini karena mengikuti informasi atau iklan yang salah. Contohnya saya pernah di internet itu ada obat untuk asam lambung yang harganya cukup mahal, itu pun saya beli, dan ternyata ya bisa dilihat tidak ada perubahannya, karena hampir semua yang diiklankan rata-rata iklan itu kan bermuatan dengan promosi, jadi supaya menarik bagaimana, seperti itu. Jadi menurut saya, untuk teman-teman semuanya hendaknya harus lebih hati-hati untuk berobat, apalagi mengenai penyakit asam lambung ini. Baru kemarin saya dikomentari oleh seorang terapis yang dia juga, ya saya tidak menyalahkan dia karena mungkin ini adalah profesinya, tapi yang saya sayangkan, demi terapisnya itu orang tertarik padanya, dia menghina video saya, dia merendahkan. Dan sebenarnya saya sudah mikir bahwa terapis itu, kalau saya lihat dia hanya ingin mencari finansial, dan belum tentu juga terapis itu mengalami sakit asam lambung, kan gitu. Dan video yang saya bagikan ini semua dari video-video saya sebelumnya itu semua murni dari pengalaman yang saya rasakan. Jadi tidak ada yang dibuat-buat, kan gitu. Tapi saya berpikir positif saja kepada terapis itu, ya mungkin karena dia mencari rezekinya di situ. Cuman untuk sahabat-sahabat semuanya, saya kira jangan tertipu dengan terapis ataupun dengan obat yang diiklankan. Jika terapis atau obat yang mengiklankan tentang penyakit itu dia menjamin kesembuhan dalam waktu singkat, saya pastikan itu terapis ataupun itu obat abal-abal. Karena menurut saya yang saya pernah alami, dari harga yang mahal, yang sedang, dan yang terkenal sudah saya jelajahi berobat untuk asam lambung ini. Dan mungkin saya belum diberi kesembuhan
oleh terapis ataupun obat yang pernah saya beri dulu. Cuman supaya teman-teman ini tidak terjerumus dan supaya tidak merusak perekonomian teman-teman, berobatlah semampu kita, tidak perlu harus jauh-jauh. Yang saya alami, saya berobat jauh-jauh, habis uang banyak, tidak ada kesembuhan, dan yang menyembuhkan saya sebenarnya malah diri saya sendiri. Karena saya pelajari penyakit ini, saya sembuh dengan pemikiran saya sendiri. Walaupun saya tidak meremehkan orang yang mengobati saya sebelumnya, mungkin itu adalah suatu proses untuk saya juga sembuh. Tetapi kawan-kawan juga harus lebih selektif, supaya, maksud saya gini, supaya tidak tambah membebani ekonomi teman-teman. Menurut saya begini teman-teman, penyakit lambung ini akan sembuh jika psikis kita juga diobati, anxiety kita diobati, pasti akan sembuh. Jadi nggak usah pusing-pusing. Obat lambung itu menurut saya sederhana, bisa kita beli di warung, bisa kita datang ke tempat kesehatan, tapi yang tidak terlalu mahal di situ, bisa kita minta obat untuk asam lambung, tetapi ya dengan syarat dibenahi dulu psikis kita. Saya penderita asam lambung psikosomatis dan anxiety hampir 5 tahun, dan itu tidak sedikit biaya yang saya keluarkan untuk berobat. Bahkan mungkin kalau untuk beli tanah atau rumah mungkin juga sudah bisa, saking dulu apapun saya kejar, berhutang, apa saja saya lakukan. Dalam 1 minggu juga saya pernah 1 minggu sekali itu saya mengeluarkan dana hampir 800.000, dan itu berjalan sampai 5 bulan, belum lagi obat lainnya. Pengeluaran saya sangat luar biasa pada waktu itu. Jadi pengalaman yang saya rasakan ini jangan sampai teman-teman rasakan juga. Berobat sewajarnya saja. Jika lambungnya bermasalah kita obati, ya bisa dengan herbal, kunyit segala macam. Tapi jangan berfokus pada obat, karena belum tentu kesembuhan kita itu sembuh karena obat. Jika di pikiran kita selalu berpikir obat yang menyembuhkan, maka saya akan pastikan kita sulit untuk sembuh. Seperti itu. Saya tidak merendahkan terapis, saya tidak merendahkan obat, tetapi maksud saya begini, boleh kita berobat ke terapis ataupun ke beli obat, tapi dengan pemilihan yang bijak. Jangan terlalu, jika mahal kita ikuti kesana kesini, jangan. Kita banyak kok terapis-terapis yang benar-benar ingin membantu untuk kita sembuh, banyak sekali. Jika sudah dipromosikan dengan uang yang besar dan menjamin dia sembuh dengan cara cepat, hindari kawan-kawan. Itu biasanya bohong. Saya jamin itu bohong. Kalau dia menjamin berapa 1 bulan sembuh atau berapa hari sembuh, itu bohong. Tidak ada yang bisa menyembuhkan seperti itu. Saya yakin tidak ada, kan gitu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan kepada sahabat-sahabat semuanya. Video ini hanya saya berbagi pengalaman supaya teman-teman tidak terjerumus seperti saya dulu. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf bila ada yang tersinggung dalam saya berbuat video ini. Saya semata-mata hanya ingin membantu saudara-saudara saya atau teman-teman saya supaya tidak kesulitan lagi untuk masalah pembiayaan. Karena biasanya penderita ini hancur karena dia susah, dia tidak bisa lagi berpikir bijak, akhirnya dengan menempuh segala macam cara, obat yang mahal, terapis yang bohong, diikutinya akhirnya tidak ada kesembuhan. Tapi saya tekankan juga, ya kita tetap harus menghormati, kita juga tidak semua terapis seperti itu hanya sebagian oknum saja yang melakukan hal yang seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf, tidak ada maksud saya untuk menyudutkan yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.